Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi bersama saya Sultan Jebeda. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang. Apa itu gelombang? Bagaimana sifat gelombang? Dan apa jenis gelombang tersebut? Tentu tidak asing lagi bagi kita tentang gelombang, karena sudah sering dan sudah banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gelombang di laut, kemudian gelombang radio yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyampaikan pesan dengan perantaraan udara. Kemudian ada selinki dan masih banyak lagi alat dan bahan yang berkaitan dengan gelombang tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, kita punya satu eksperimen atau percobaan tentang materi gelombang tersebut dengan alat dan bahan yang sederhana dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, serta harganya pun murah dan terjangkau. Dan langsung aja kita masuk ke percobaannya. Oke teman-teman, inilah alat sederhana percobaan kita. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya bagaimanakah cara kerja benda tersebut, ataupun apakah benda ini akan menghasilkan gelombang. Oke teman-teman, inilah alat sederhana percobaan kita. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya bagaimanakah cara kerja benda ini atau alat percobaan kita ini, ataupun ada teman-teman yang bertanya apakah benda ini akan menghasilkan gelombang. Yups, langsung aja kita ke cara kerjanya atau cara praktekannya, yaitu sederhana. Ujung tali bebas dialihkan ke sebelah kanan, ujung tali terikat pada kayu yang sudah ditopang. Nah, langsung aja kita praktekannya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ujung tali yang sudah bebas, kemudian kita ayunkan ke ujung tali yang sudah terikat. Nah, mungkin teman-teman sudah paham bagaimanakah tentang gelombang tersebut. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa alat atau benda ini menghasilkan gelombang. Dari mana kita tahu bahwa ini menghasilkan atau alat ini menghasilkan gelombang? Dari percobaan tadi kita dapat mengetahui bahwa pada saat kita ayunkan tali tersebut seolah-olah naik dan turun. Nah, seperti definisi gelombang dalam gelombang berjalan, yaitu pucuk ditambah lembah akan menghasilkan satu gelombang. Nah, dari percobaan tersebut kita dapat tadi melihat satu buah gelombang yang naik dan satu buah gelombang yang turun. Nah, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa dari percobaan tersebut menghasilkan satu gelombang penuh. Nah, dari percobaan juga ini kita dapat mengetahui ada berbagai macam persamaan, yaitu persamaan dari amplitudo, yang dimana amplitudo adalah jarak terjauh titik puncak yang satu ke titik puncak yang lain dalam satu gelombang. Kemudian kita juga dapat mengetahui persamaan dari panjang gelombang, yang dimana adalah jarak antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lain. Kemudian persamaan berikutnya yaitu tentang periode gelombang, yang dimana periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang.
Oke, dan masih banyak lagi persamaan-persamaan lainnya tentang gelombang. Untuk memahaminya lebih dalam, langsung masuk kita ke materi pembahasan tentang gelombang. Oke, kita lanjut ke materi pembahasannya tentang gelombang, yaitu gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang juga adalah getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang. 1. Gelombang menurut arah perambatannya, yaitu ada gelombang longitudinal. Gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Kemudian gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang dengan gangguan yang tegak lurus atas arah penjalaran. Misalnya gelombang cahaya. Kemudian gelombang menurut kebutuhan medium dalam perambatannya, yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium tempat merambat, dan contoh gelombang mekanik adalah gelombang pada tali dan gelombang bunyi. Kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik dengan simbol E dan medan magnet dengan simbol B, yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Contohnya gelombang pada radio ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contohnya, gelombang berjalan adalah gelombang air. Kemudian gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama tetapi arah rambatnya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul. Dan adapun persamaan simpangan gelombang. Simpangan gelombang berjalan memiliki persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A sin kali W T kurang lebih K kali X, atau Y sama dengan A sin 2V kali T per T besar kurang lebih X per lambda, dengan keterangan Y adalah simpangan dengan satuan meter, kemudian A atau amplitudo dengan satuan meter, dan W adalah kecepatan sudut gelombang dengan satuan radius per S, dan T adalah lamanya gelombang bergetar dengan satuan S atau detik, sekon. T besar adalah periodik gelombang dengan satuan sekon. Kemudian X adalah jarak titik ke sumber getar dengan satuan meter. Kemudian lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Nah,
langsung masuk kita ke contoh soalnya. Ujung sebuah tali yang panjangnya 1 meter digetarkan sehingga dalam waktu 2 sekon terdapat 2 gelombang. Nah, tentukanlah persamaan gelombang tersebut apabila amplitudo gitar ujung tali 20 cm. Kemudian langsung penyelesaiannya diketahui 1 meter sama dengan 4 gelombang, yang dimana 1 gelombang sama dengan 1/4 sama dengan atau 0,25 meter. Kemudian T sama dengan 4 gelombang, di mana periode sama dengan 2/4 atau 0,5 sekon. Dan yang ditanya adalah simpangan atau Y. Jawab, Y sama dengan A sin kali W T kali K kali X. Kemudian kita masukkan nilainya 0,2 sin dalam kurung 2V per 0,5 kali T kali 2V per 0,25 X. Hasilnya 0,2 sin kali 4VT kali 8VX. Maka hasilnya 0,2 sin 4V TX. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan materi tentang gelombang di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata kalimat, mohon dimaklumi. Terima kasih.